arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun dipayun urang puji syukur ka Rabbul Ghafur Gusti masuk ka Allah Subhanahu wa taala. Karena orang saya diberi santun, diberi tinggi, masih kembali datang modal diukur Rabbul Ghafur, masih kami pasiannya dan nafas mendalas bermaha kawas. Hingga orang saya masih biasa tanpa kurang pampu dengan kaya kesedetan di tempat anak mulia Masjid Miftahul Jannah. Oh iya, hidayah inayah serta taufik perantos nanti dari orang saya Allah Subhanahu wa taala dari di palang orang taufik hidayah inayah perantos nanti pakai diri orang Allah Subhanahu wa taala sing kita terperangkan sangat euforik kurang ayahnya hubungan hidup kafir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pangaosan dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Nyambung dengan permasalahan sasi kamari mengenai materi ibadah nyata tentang Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Biasa dibuka Al-Quran ayat 36, Quran surat An-Nisa ayat 36. Bagi Allah Subhanahu wa taala paham kurang amal kurang ngaliwatan ilmu anu katampi kurang sadaya dina praktekeun amal ibadah satu maha anu dijalankan kurang sadinten sesuai sareng naon-naon anu katampi melalui informasi atau ilmu melalui pendengaran kurang, penglihatan kurang, serta hati kurang, serta diamalkan kurang. Tangtuna di dia tamun kurang ke hati-hati, tamun kurang ikhtiar dina ngajalankeun amal ibadah upami informasi atau nabi ilmu lepat paham atau nabi salah menerima, maka amalna bisa dipastikan bisa tertolak atau mardud. Ibadah naon bae anu diwajibkeun ku Allah liwatan Rasulna, lamun informasi atau berita anu katarima ku urang dijadikeun ilmu, terus eta informasi atau ilmu eta salah dipahamkeun anak urang, maka bisa dijamin urang ngajalankeun ibadah aya dina ketertolakan anu diuliakeun ku Allah liwatan Rasulna nyata man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sing saha beramal hiji pagawean ibadah nu diperintahkeun ku Allah Subhanahu wa taala liwatan Rasulna, maka eta amalan setiap dicontohkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka eta amalan dijanji tertolak. Maka Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 ia dimuliakeun, nyebutkeun, mertelakeun bahwa naon bae anu disebut ibadah teh. Kamari sing kuring ngabahas masalah ibadah secara vertikal sareng horizontal. Ari ibadah secara vertikal teu kudu disangsrikeun deui, teu kudu urang miragukeun deui bahwa ibadah anu horizontal sifatna mah teu aya lian nyaeta
langsung orang takorub ibadah ke Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tidak ada perantara, teu aya wasilah, langsung orang beribadah bertakorub ke Allah Subhanahu wa taala ngaliwatan ibadah-ibadah anu diperintahkeun ku Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah salat. Dina Al-Qur'an surat An-Nisa ieu wa'budullah ari ibadah ke Allah Subhanahu wa taala teh ieu aya kalimat wa'budullah. Ari kudu di dia teh biasa diartikeun kurang mah atau dialih bahasakeun karena bahasa Indonesia nyata kudu beribadahlah. Jadi kudu teh diartikeun beribadah sesuai sama kalimat ari ibadah teh bahasa Arab, kudu bahasa Arab. Tetapi upami orang dialih bahasakeun kudu ini bukan beribadah sebetulnya, tapi kudu itu adalah penghambaan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada embel-embel apapun, tanpa ada sesuatu pun diikut sertakan terhadap penghambaan diri kita kepada Allah, yaitu kalimat wala tusyriku bihi syai'an. Jadi beribadah itu jika vertikal, jangan disisipi, jangan dibarengi, jangan pakai wasilah, wala tusyriku bihi syai'an. Entong menyebutkan, entong ngaduakeun ngatilukeun Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan paribasa imah wasilahna, dengan alasan imah cukang lantaran anak, langsung saja ke Allah Subhanahu wa taala ibadah penghambaan diri ke Allah Subhanahu wa taala kaliwatan anu diparentahkeun sarta dicontohan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 rangkeun eta ibadah secara vertikal, ibadah secara horizontal. Salah sahijina wa bil walidaini ihsana, terus selanjutnya wa bil qurba wa yatama wa masakin wa jari dzil qurba wa jari junubi wa sahibi bil janbi wa maisabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengenai penghambaan diri secara totalitas, penghambaan diri adalah yang disebut ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, nyata ibadah secara langsung ke Allah tadi vertikal, anu kedua nyata ibadah ke Allah secara horizontal, nyata ieu teh sub daripada ibadah-ibadah anu ku Allah dirinci langsung dilakukan surat An-Nisa ayat 26, nyata menghambakan diri ke Allah SWT kaliwatan cara berbuat baik kepada kedua orang tua yang pertama. Yang kedua, wabil qurba, berbuat baik kepada kerabat dekat. Nah ini akan buah dari apa? Buah daripada keimanan kita, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh Allah Subhanahu wa taala ini dirinci ibadah itu kepada siapa saja. Caranya kalau ini wasilahnya, ya wasilahnya wabil walidaini ihsana, secara horizontal kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Yang kedua wabil qurba wa yatama wal masakin, kepada kerabat dekat, kepada orang anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga yang dekat, kepada tetangga yang jauh, dan kepada sahabat yang jauh dekat, dan kepada sahabat yang jauh. Wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya di dalam makalah ini yang kita bisa lihat di sini saya membawakan dulu apakah Anda termasuk sebaik-baik manusia. Ini bentuknya berupa pertanyaan tapi bukan untuk dijawab. Maksudnya pertanyaan ini menggali potensi diri kita, baik sejauh mana kita menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga terbaik di hadapan manusia. Biasanya kita ingin terbaik itu hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa memikirkan baik di hadapan manusia yang lain, apalagi dirincikan dalam Al-Qur'an kepada orang tua, kepada saudara, kerabat dekat, kepada anak yatim, pada fakir miskin dan sebagainya. Apakah kita sering memikirkan itu? Ucapan kita, perbuatan kita, amalan kita
pernah menyakiti mereka dengan gaya bicara kita, dengan bawaan adat dan tabiat kita, sering menyakiti orang lain. Apakah itu juga pernah terpikirkan oleh kita? Maka dengan pertanyaan seperti ini, apakah Anda termasuk sebaik-baik manusia? Maka jawabannya ada pada diri masing-masing. Apakah saya sudah berbuat baik kepada kedua orang tua? Apakah sudah berbuat baik kepada tetangga? Apakah sudah berbuat baik kepada kerabat dekat? Apakah sudah berbuat baik kepada anak yatim dan fakir miskin dan seterusnya, dan tetangga dan seterusnya? Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh diri kita tanpa harus diucapkan melalui kata-kata dan dijelaskan kepada orang lain. Apakah kita sebaik-baik manusia di hadapan Allah? Apakah kita sebaik-baik manusia di hadapan tetangga kita? Apakah kita sebaik-baik manusia di hadapan orang tua kita? Apakah kita sebaik-baik manusia di hadapan fakir miskin? Apakah kita sebaik-baik manusia di hadapan anak yatim dan seterusnya? Itu pertanyaan yang harus kita jawab dengan potensi diri, dengan keimanan yang ada dalam diri kita. Di sini setiap orang mendambakan menjadi yang terbaik. Siapapun orangnya, dimanapun orang bertempat tinggal, pasti ingin menjadi yang terbaik. Jika dia itu adalah seorang suami, pasti ingin menjadi suami yang terbaik di hadapan istrinya. Jika dia itu seorang bujangan, ingin terbaik di hadapan orang tuanya, ingin terbaik di hadapan pacarnya, ingin terbaik di hadapan masyarakatnya dan seterusnya. Siapapun ingin menjadi orang yang terbaik. Kemudian apa saja yang terbaik itu? Setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bertakarub secara vertikal langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perintah-perintahnya, melalui sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka yang pertama adalah tidak ingkar melunasi hutang. Di sini ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairukum ahsanukum qada'an muttafaqun alaih. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya, atau muttafaqun alaih. Hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah saya ungkapkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa kalimat khairun itu adalah, kalau dialih bahasakan, adalah artinya baik. Ihsan juga baik, makruf juga baik. Tetapi penggunaan kata-kata itu baik oleh Allah ataupun Rasulnya bukan tanpa sebab dan bukan tidak ada maksud. Khairun di sini adalah bermakna kebaikan, tetapi kebaikan ini bukan datang dari manusia, bukan datang dari siapa-siapa, tetapi kebaikan yang berkata yang ada dalam kalimat khairun itu adalah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cocok atau tidak cocok, suka atau tidak suka kita sebagai makhluk atau sebagai manusia, maka kebaikan itu jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti kita menginginkan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang terbaik. Yang terbaik menurut kita itu apa? Jika kita minta harta, yang terbaik itu apa? Harta seperti apa yang terbaik buat kita? Mungkin kita punya rumah yang luas, punya tanah yang luas, punya sawah yang luas, punya kendaraan yang mewah, punya apapun yang disebutnya itu baik menurut kita. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik, barangkali seperti itu. Jika kita minta rumah, jika kita minta tanah, jika kita minta kendaraan, kata Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik. Baik kamu adalah tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak punya tanah dan seterusnya. Itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menyesuaikan dengan kata-kata khairun. Seperti begini, jika kita memberi atau diberi, kita suka mengucapkan apa? Jazakumullah khairan katsiran.
Walaupun ada sebagian yang menyebutkan kasiro itu doi, kasironya, tetapi jazakumullahu khairan itu tidak. Nah, kalau khairan itu ada tambahan, itu ada ulama menyebutkan seperti itu. Tetapi jika kita mengingat bahwa ketika ada orang yang memberi kepada kita, kita suka mengucapkan doa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sesuatu yang lebih baik juga banyak. Baik di sini bukan baik kita memberikan materi kemudian datang materi yang lebih baik, bukan seperti itu. Tetapi khairun di sini, kebaikan di sini menurut Allah Subhanahu wa taala mungkin saja kebaikan yang kita berikan kepada orang lain berbalas kebaikan kepada kita justru kemelaratan sebaliknya daripada kemaslahatan. Itu mungkin saja buat Allah baik. Karena Allah Maha tahu kita menerima sesuatu kemudian kita mengucapkan doa jazakumullahu khairan katsiran. Khairan di sini adalah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan kebaikan saja berupa harta, benda, sesuatu yang enak menurut kita. Tetapi jika kita tidak mendapatkan harta benda dan tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka kita tidak akan bersyukur. Itu seperti itu. Maka ketika orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau identiknya dengan materi, maka setiap ustaz dipanggil untuk tahadus binikmah atau tasyakur binikmahnya, membawakan dalil lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum fa inna adzabi lasadid. Terus setiap orang yang memanggil untuk syukuran, ustazna mau mana pasti lain syakartum la azidanakum. Jadi lamun anjeun syukur pasti Allah bakal nambahan. Lamun anjeun bersyukur maka Allah akan menambahkan sesuatunya itu dengan yang lebih baik atau lebih banyak. Maka teman-teman mah berpikiran itu karena jumlah nominal, karena materi. Namun orang melakukan syukur pasti bakal datang teh materi halus, atau loba, benda loba, dan kehadiran-kehadiran yang bisa dirasakan orang kurang manusia. Tetapi pada kenyataannya syukur itu adalah lebih hakikinya adalah menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur itu ada secara lisannya, ada bersyukur secara amalia, ada bersyukur secara qalbiyah. Jadi banyak bentuk syukur itu bisa diucapkan melalui lisan kita, alhamdulillah. Itu juga bentuk syukur. Jadi ulah boga apa, namun orang terbuka milih karek hajat, ada identitas syukuran tadi hajat, kudu hajat. Jadi tah dia bangunnya memahami agama itu sebetulnya tadi awalnya informasi yang kita terima itu benar atau tidak. Ilmu anu katarima kurang tadi nanti benar atau tidak. Maka kaituna teh bakal nangtukeun diterima jeung ibadah urang. Kaituna bakal nangtukeun ibadah urang mabul atau makbulna ibadah urang. Jadi informasi-informasi atau ilmu-ilmu anu pernah urang menang baheula di kolot orang, di guru orang baheula, apakah sudah betul informasi tersebut? Maka apabila kita salah memahami informasi itu, apabila kita salah memahami ilmu itu, maka pada kenyataannya realisasinya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika keliru. Segala sesuatu ibadah itu ada standarnya. Segala sesuatu yang disebut ibadah itu ada patokannya, ada contohnya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma atakumur rasul, apa-apa yang datang dari Rasul, faktu minhu, maka ambillah. Wa ma nahakum, kemudian apabila yang dilarang dari Rasul maka tinggalkanlah. Nah pertanyaannya, apakah selama ini segala ketentuan yang sifatnya ibadah baik vertikal ataupun secara horizontal, apakah sudah sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Tidak. Itu menjadi kunci diterima atau tidaknya amalan kita, karena standarnya jelas,
SRI jelas. Jadi lain. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menciptakan manusia, kemudian memberikan buku panduannya yaitu Al-Qur'an, maka buku panduannya cocok dengan kehidupan manusia itu sendiri. Tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memberikan buku panduan bukan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu untuk keselamatan manusia. Sunnah itu adalah sebagai penjelas daripada Al-Qur'anul Karim. Maka kita seharusnya harus memahami dulu apa benar yang sholat yang saya lakukan ini. Apa benar saya sudah melakukan ibadah bertetangga itu berkategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah benar kita memperlakukan kedua orang tua kita itu sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulnya atau tidak? Apakah betul kita memperlakukan anak yatim sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulnya atau tidak? Jadi banyak macamnya yang namanya ibadah. Bukan hanya sholat saja, bukan hanya ibadah saum saja, bukan hanya zakat saja, tetapi banyak dari itu. Salah satunya tadi, orang yang terbaik adalah orang yang tidak ingkar melunasi hutang. Hutang apa sebetulnya? Hutang di sini adalah kodoan kalimatnya. Kodoan di sini bukan adai, bukan hutang uang. Kodoan itu hutang apa saja umum sifatnya. Rek hutang saum, pernah saya saum, pernah kita saum, ada yang tolong, kita tidak pernah belum membayarnya, bayar segera. Artinya sebaik-baik manusia itu yang punya hutang bayar baca. Ada hutang artos, ada hutang ibadah, ada ibadah saum, ada hutang naumai bayar baca. Beda dan seterusnya bayar. Maka kita menjadi sebaik-baik manusia di hadapan Allah dan baik di hadapan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi orang terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya itu adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita belajar Al-Quran seminggu sekali, barjeng 5 ayat, barjeng taram-taram, itu di imah pokok, di imah tara saya kaca, rek kumaha, rek bisa paham kumaha agama, rek bisa merealisasikan hukum di Al-Quran bagaimana jika kita tidak mau belajar. Seolah-olah Al-Quran itu tidak penting, seolah-olah Al-Quran itu tidak berguna. Seperti itu. Analoginya seperti begini. Jika kita punya sebuah gadget, HP, taruhlah ini iPhone yang termahal, iPhone berapa lah gitu. Tetapi kita tidak bisa mengoperasikannya. Apakah ini ada gunanya atau tidak? Tidak. Lamun kami itu mau tahu iPhone, tapi mengoperasikan itu bisa. Bulan namanya. Orang boga Al-Quran, aplikasinya hebat, aturan untuk hidup manusia itu lengkap, aturan apapun ibadah atau muamalah di dalam Al-Quran lengkap. Tetapi kita tidak bisa mengoperasikannya, berguna tidak Al-Quran. Seperti HP tadi, tidak akan berguna. HP tadi atau Al-Quran tadi, jika kita tidak mengoperasikannya, apalagi jika kita tidak bisa mengoperasikannya, nanya teradai, diajar kamu, aduh, nyarek bisa mengaplikasikan hukum di Al-Quran bagaimana? Rek bisa ngajalankan Al-Quran bagaimana? Rek bisa ngajalankan hukum Al-Quran bagaimana? Jika kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu atau tidak ingin menanyakan kepada ahlinya, ngaji wae kudu diberi dan beramal. Ini kali akhir suka masjid ngaji, lamun tadi bedaan yang tadi dorong-dorong ke kolot, atau tadi ingetan ke tetangga, atau tadi ingetan ke panitia, tidak ada orang pokok. Padahal Al-Quran harus diajarkan atau belajar dan harus diajarkan. Kemudian pertanyaannya begini, kalian, kita semua, para suami, para bapak, pernahkah belajar Al-Quran di masjid ini, kemudian pulang ke rumah dan mengajarkannya lagi kepada istri kita, mengajarkannya lagi kepada anak kita? Pernah tidak? Ya. Seolah-olah kita menyembunyikan ilmu Al-Quran, kita tahu Al-Quran, tapi anak istri kita tidak tahu, tidak peduli. Tetangga kita tidak tahu, tidak peduli. Saudara kita tidak tahu, kita tidak peduli. Seperti itu. Jadi Al-Quran itu menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah
belajar Al-Quran dan mampu mengajarkannya. Kata Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat tuh perintah. Tapi pernahkah kita menyampaikan satu ayat kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang terdekat kita? Padahal perintahnya begitu jelas. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat dekat dengan mengajarkan Al-Quran, dengan mengajarkan sunnah Rasulullah SAW. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang paling diharapkan kebaikannya dan paling jauh keburukannya. Ini adalah salah satu implementasi, salah satu realisasi, salah satu amalan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ini paling diharapkan kebaikannya. Rek baik kumaha kenalkan agama henteu, rek balik kumaha wau kana Quran henteu, rek balik kumaha wau kana sunah Rasul henteu. Gitu. Makanya yang ketiga ini yang paling baik di hadapan Allah dan Rasulnya adalah yang paling baik, yang paling diharapkan kebaikannya dan paling jauh keburukannya. Itu adalah sebaik-baik manusia di hadapan Allah dan Rasulnya. Hadisnya ini artinya saja dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdiri di hadapan beberapa orang lalu bersabda, maukah kalian aku beritahukan sebaik-baik dan seburuk-buruk dari kalian? Maka mereka terdiam dan Nabi bertanya seperti itu 3 kali. Lalu ada seorang yang berkata, iya, kami mau wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami sebaik-baik dan seburuk-buruk kami. Beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan sedangkan keburukannya justru terjaga oleh istri kita, oleh anak kita, oleh keluarga kita, oleh tetangga kita. Kebaikannya diharapkan, tetapi kejelekannya justru kita bisa mampu menjaga kejelekannya. Maka ada salah satu penegasan dari Rasulullah SAW, salah satu hadis yang pernah saya ungkapkan, bahwa salah satu ketidaksempurnaan iman seseorang adalah ketika tetangganya tidak merasa aman dari perbuatan atau perkataan jeleknya. Jadi tetangga teh teu aman ku urang teh gitu. Tetangga teh teu aman ku ucapan urang, ku tindakan urang teu aman. Tah eta teh cek Rasulullah sallallahu teu sampurna iman. Layu minu ahadukum, layu minu ahadukum. Sampai Rasulullah sallallahu mengucapkannya 3 kali. Layu minu ahadukum. Lamun layu minu ahadukum secara maknanya mah artinya apa? Lahnya la nafi layu minu. Artinya tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Apakah orang yang orang yang tidak mampu menjaga kejelekannya kepada tangannya tidak beriman? Seperti itu. Maka dalam hadis tersebut diterangkan melalui kalimat penerangan yang panjang dalam kitab Fathul Bari bahwa layu minu itu bermakna tidak sempurnanya iman seseorang, bukan tidak beriman. Hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga ini adalah yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya, adalah yang diharapkan kebaikannya dan paling jauh keburukannya. Selanjutnya, orang yang paling baik di hadapan Allah dan Rasulnya adalah yang keempat, menjadi suami yang paling baik terhadap keluarganya. Dirinci ku Allah melalui Rasulnya, dirinci. Ini adalah bagian daripada ibadah, bagian daripada wa'budullah, bagian penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara horizontal. Makanya orang ibadah teh kan aya ibadah secara vertikal tadi ke Allah, ibadah anu secara horizontal anu terdekatnya siapa? Ya anu batur sa kasur, paling dekat mah pamajikan. Batur sadapur, keluarga, anak, gitu ya. Kalau batur sasumur, jeung batur salembur, batur sasumur bisa tetangga. Lamun batur sasumur teh, baheula mah sumur teh tidak setiap rumah itu mempunyai sumur. Sumur itu dulu saya ingat betul ketika saya masih kecil di daerah sana, Blok Cukang sebetulnya baheula mah ada sumber mata air itu adalah
sumur kompak di hadapan Masjid Al-Barokah. Di sana masyarakat menyerbu ke sana untuk mencari air, untuk mengambil air. Dan tidak semua orang punya kamar mandi atau sumur. Mandi giliran Sri Tua, Sri Daguan, Ngalacain, sama begitu. Jadi artinya batur sasumur itu adalah batur satu tangga kurang. Maka yang paling baik di hadapan yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sub-subnya Allah Subhanahu wa taala dirinci suami batur sakasut, batur sa dapur, batur sa sumur, dan batur sa sumur. Artinya negara kayak itu dirinci. Itu juga bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi suami yang paling baik terhadap keluarganya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik suami kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Artinya yang paling baik itu adalah suami kepada keluarganya. Terhitungan tara ngomongkeun satu range, tara istilahna antepan, artinya dikoreksi terus setiap gerak gerik istrinya, setiap gerak gerik keluarganya dikoreksi terus. Itulah sebaik-baik suami. Bukan artinya sebaik-baik suami itu mere artos leos, tanpa diperhatikan belajar rumah, tanpa diperhatikan kemana arahnya, tanpa diperhatikan pendidikan anaknya, tanpa diperhatikan istrinya seperti kumaha kelakuanna. Selfie wae diantep wae, ini keluar rumah diantep wae. Terus seperti itu. Artinya itu bukannya teracarekan, bukan seperti itu. Tapi artinya suami yang baik itu adalah justru yang bisa melindungi diri keluarganya itu, dan keluarganya itu dari api neraka, dari mulai ujung rambut sampai ujung telapak kaki harus mampu menjaganya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Lindungilah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Artinya perhatikan keluarga kalian. Jangan sampai apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu zaman milenial, serba canggih, orang atau cenderung, khususnya perempuan cenderung itu sekarang itu kebiasaan yang dulu baik tergerus dengan keadaan zaman. Apalagi ada gadget. Ada gadget itu setik-setik selfie di update status ke atau apa mungkin kayak gitu. Selfie update status, apakah itu juga akan mengundang fitnah? Tentu akan mengundang fitnah. Maka jaga. Ku anfusakum. Kemudian sebaik-baik manusia di hadapan Allah dan makhluk yang lainnya adalah yang kelima, yang paling baik akhlaknya dan menuntut ilmu. Khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faqihu. Jadi yang paling baik di hadapan Allah dan makhluk yang lainnya adalah yang paling baik akhlaknya dan menuntut ilmu. Jadi sebaik-baik kalian Islamnya adalah yang paling baik akhlak jika mereka menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu paling baik. Dan menuntut ilmu itu akan menimbulkan akhlak yang baik, akan menggiring kita kepada akhlak yang baik. Bisa jadi akhlak baik rumah, sementara diajar tara daek, ngagali Al-Qur'an teu daek, ngagali sunnah teu daek. Jadi artinya kita tidak akan pernah menjadi seseorang yang terbaik ketika ilmu kita tidak ada, pengetahuan kita tidak ada, itu tidak akan menjadi sesuatu yang terbaik. Maka jika kita ingin menjadi yang terbaik, kata Imam Syafi'i menyebutkan bahwa tarjun najata walam tasuk masalikah fa inna safinata la tajri al-jabal. Maka jika kalian ingin maju, ingin terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya, maka melangkahlah ke depan, belajarlah Al-Quran, belajarlah Sunnah Rasul, maka tuntutlah ilmu itu, ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah. Maka insya Allah kalian menjadi yang terbaik. Selanjutnya, yang keenam, yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya itu adalah yang mampu memberikan makanan kepada orang lain. Jadi an Hamzah bin Suhaib an abihi radhiyallahu anhu qala fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khairukum man at'am ta'am. Jadi sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang memberikan makanan.
hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Jadi jika kita sudah beribadah kepada Allah, mengabdikan bertakarub kepada Allah secara total, dan ini adalah bagian daripada takarub kepada Allah secara horizontalnya adalah mampu memberikan makan kepada orang lain. Kita tidak ridho melihat orang lain itu kelaparan. Kita tidak ridho melihat orang lain itu tidak bisa bersekolah. Kita tidak ridho melihat orang lain itu tidak punya pakaian. Kita tidak ridho orang lain itu tidak mencicipi makanan kita. Jadi hatinya itu senantiasa terkait kepada orang lain supaya yaitu kita makan, orang lain pun makan. Kita memakai baju, orang lain pun memakai baju. Jadi hatinya itu terkait kepada mereka-mereka yang sifatnya itu tidak punya. Itu dicadangkan oleh Allah melalui Rasulnya yang terbaik di hadapan Allah nantinya dan di hadapan Rasulullah SAW dan di hadapan makhluk lainnya adalah orang yang mampu memberikan makanan itu kepada orang-orang atau kepada siapapun yang kita anggap yaitu layak menerimanya. Selanjutnya yang ketujuh adalah yang paling baik itu adalah yang panjang umur dan baik perbuatannya. Hadirin jamaah pangosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur adalah seseorang biasanya suka berdoa kepada Allah ingin dipanjangkan umur, tapi tanpa ada embel-embelan bisa menggunakan panjang umur itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur itu adalah sulma. Jadi modalnya manusia. Umur itu modal manusia. Maka ketika manusia itu modalnya berkurang, maka dijamin manusia itu akan rugi. Manusia akan rugi. Kenapa? Ra'sul malil insan. Ibadah melalui umur ini, ra'sul malil insan adalah modal utama bagi manusia. Kenapa modal utama bagi manusia? Karena jika umur itu terus tergerus diri kita itu dengan umur, semakin hari semakin bertambah secara jumlah kita, semakin tua kulit semakin keriput, berdiri juga sudah mulai bongkok, kemudian rambut kita juga sudah mulai memutih. Itu artinya umur semakin hari semakin berkurang. Modal kita untuk berbakti, modal kita untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala moal alasan. Lamun keur ngorong moal jadi cantik di pada salat. Lamun keur ngorong moal disebutkeun haream ya teh, tapi geus kolot mah mungkin loba rasa panas iris teh mah, nyeri waos teh mah, nyeri cantik teh mah, rek naekah ka masjid oge itu nyeri suku ing saterusna. Loba alasan. Artinya Roksuk malil insan, umur itu modal manusia. Jika kita tidak mampu memanfaatkan umur di dalam bertakarub kepada Allah SWT, maka bisa dijamin kita adalah orang yang senantiasa merugi. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Jika kita tidak mampu memanfaatkan umur kita, oleh Allah SWT disebutkan rugi orang tersebut. Ruginya karena umur berkurang terus, sementara kesempatan untuk beribadah, bertakarub dan meraih maghfirah ridho Allah SWT semakin sempit. Itu yang menjadi rugi itu. Selanjutnya, yang kedelapan. Yang kedelapan adalah yang terbaik di hadapan Allah dan di hadapan manusia yang lainnya adalah yang paling bermanfaat bagi manusia umumnya. Jadi keberadaan kita itu adalah manfaat baik bagi diri kita ataupun kepada orang lain. Ini pun sama bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36 tadi disebutkan bahwa wa'budullah, beribadah kepada Allah itu salah satunya adalah bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Jadi kalimatnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Itu adalah salah satu ciri orang yang sudah bertakarub kepada Allah SWT secara vertikal, secara horizontal pun, maka dia akan melaksanakan dengan tanpa alasan apapun. Dia akan senantiasa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan dirinya pribadi.
Sebab nanti akan ada pertanyaan. Lamun orang rek bare harta temuka harta kunaon kan bisa kita kudu terangkeun Rasul sallallahu alaihi bisa ku harta nya ku tenaga, teu bisa ku tenaga terus ente cara merek sesuatu yang baik. Terus saya gitu ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak ada istilah berbuat baik itu tidak ada cara, tidak ada jalan. Setiap kebaikan itu akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang kita tanamkan, insya Allah akan berbuah manis pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menanamkan satu kebaikan, 10 kebaikan minimal kita akan raih. 22 kebaikan minimal 20 kebaikan terus itu dianggap berlipat-lipat. Jika kita berzakat, bersedekah, terus terangin Al-Qur'an sungguhlah berkembang biak terus. 1 biji akan menimbulkan 70 biji. 70 akan menimbulkan 700 dan terus. Jadi terus berbuat kebaikan itu tidak ada alasan. Bisa dengan senyuman, bisa dengan menolong orang, bisa memakirkan orang, bisa memindahkan paku di tengah jalan, bisa dengan apa saja itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong alasan bisa berbuat baik kepada Allah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Siapapun dari kita adalah manusia yang lemah, artinya kita bertakwa kepada Allah itu adalah keniscayaan, kemestian. Jangan kita bergantung diri kepada manusia. Ketika manusia itu sudah mulai tidak bisa disadari, maka akan roboh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah miskin. Apapun yang kita gantungkan, apapun yang kita minta, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua. Itu adalah bagian dari ibadah. Mudah-mudahan itu hanya sebagian daripada membuka. Mudah-mudahan dari materi ini sebaik-baik manusia tadi bisa menimbulkan pertanyaan untuk kita diskusikan, kemudian menjadikan ilmu bagi kita semua dan bisa diaplikasikan dalam kegiatan amal kita sehari-hari untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullakum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana